Tes. Oke, aman Om DG. Habis terawih. Habis terawih. Aman Om DG. Dengar suara ya? Iya. Udah berisik ya suaranya ya? Suara saya berisik apa gimana? Sebentar lagi ada penyemprotan disinfektan di depan rumah. Oh, Agak berisik gitu. ya? Tenang ya? Agak Dia tenang ya? bunyi apa itu Mas? Kenapa? Bunyi apa ya? Itu mesin penyemprot desinfektan lagi keliling ke komplek. Lagi depan rumah nih, lagi. Oh iya. Iya sambil teknik. Masuk ke audio ya? Masuk audio ya? Oh, suaranya kurang jelas Mas. Masuk ke audio. Nah, ini jelas suaranya. Ya, suara jelas. Jelas berarti mic-nya tak pegangin gini aja kali gitu ya. Iya. Mas Oji, suara saya jelas nggak? Jelas banget. Jelas banget. Oh iya. Oke deh, opening dulu kali ya. Mumpung sudah sepi nih suaranya. Siap. Oke. Mas Oji udah buka belum nih? Apa tuh? Udah buka belum? Udah makan belum? Alhamdulillah sudah aman. Lancar puasanya. Siap. Oke. Siap. Oke, terima kasih Om DG, Om Danang Geviarto, dan teman-teman yang lagi, lumayan ini banyak yang nyimak, ternyata ada 10 orang ya kalau dari data. Malam ini sesuai dengan plan-nya, hari ini akan kita akan mengadakan live conference dengan Om DG, Om Danang Geviarto, ini dedengkotnya Starlet dan ISC Indonesia. Kita malam ini akan diskusi mengenai Starlet Talk. Oke, ada 3 bahasan yang akan kita bahas, yang kita diskusikan ke Om DG. Nah, mungkin langsung aja kali ya, yang mulai yang pertama Om DG. Nah, ini mengenai Starlet. Seperti yang ini kan Starlet ini kan nggak terlalu tahu Starlet nih. Makanya kita diskusi Starlet. Starlet ini kan kalau setahu gue adalah mobil hatchback termasuk pernah legendaris dari Toyota yang pernah ada di Indonesia di era 80 sampai 90-an. Nah, Starletnya kan ada 2 kotak sama kapsul ya? Mas Oji. Yes. Mas Oji, jangan terlalu cepat ngomongnya, putus-putus. Putus-putus Mas Oji. Putus-putus ya? Iya. Jangan terlalu cepat. Oke. Ya, si Starlet ini kan mulai ada 2 tipenya, yaitu Starlet kotak sama Starlet kapsul ya. Iya. Betul. Nah, dimulai dari era 80-an sampai 90-an ya? 90-an, ya. Betul, oke. Bisa diceritakan nggak sih pertama kali Starlet itu yang nongol di Indonesia itu tahun berapa sih? Pertama kali masuk. Pertama kali masuk itu EP70 1000 cc tahun 85. Oh, tahun 85, 1000 cc EP70 ya? EP70, jadi itu tipenya XL dan ada yang limited tuh Lise. Oh, SL dan itu EP70. Basic engine-nya karburator 1000 cc ya? 1000 cc, SOHC, 12 valve. 12 valve. Terus masuk 86, udah mulai masuk kan 1300. Oh, 1300. Ya berarti masih dengan 12 valve, SOHC masih sama ya? Di mana Mas? Masih 12 valve, SOHC masih sama ya? Iya, masih SOHC ya. Oke. Kemudian 1300. Kalau 1300
Kemudian banyak varian-varian. Jadi secara umum Mas dia itu ada 1000 dan 1300. 1000 cc itu XL, 1300 SE. Tapi Oke. ada tapinya. Ada tipe-tipe tertentu yang limited. Oke. Oh. Pertama, yang limited yang cuman unitnya sedikit Mas. Itu yang pertama itu Lise. Terus ada lagi namanya 13XL. 13XL, oke. Jadi 13XL ini perpaduan antara mobil 1000 cc dan 1300 cc. Oke. Bedanya apa? Jadi opsional bodinya 1000 cc Mas. Jadi buka bensinnya pakai kunci, itu kan ciri khas 1000 cc. Oke. Tidak pakai konsol box. Oke. Ya. Pokoknya bodinya body tipe fiturnya fitur 1000 cc, tapi mesinnya 1300. 300. Oh. 300. Sekarang pertanyaannya kenapa ya si Toyota mengeluarkan tipe limited tersebut, Om? Menurut Om Deke? Kalau menurut saya ya, itu kan opsional itu kan berpengaruh ke harga, Mas. Oh gitu. Oh, karena faktor harga ya. Jadi kalau misalnya mungkin dulu kalau yang mau kelas tingginya kan di 1300 SE. Mungkin di situ dulu masih mahal ya. Mungkin di bawahnya tuh ada 13XL yang lebih murah. Oke. Jadi Bawah lagi ada 1000 cc. 1000 cc karena faktor itu ya, karena faktor strategi market lah, bisa dikatakan demikian ya. Iya. Dia ngikutin market opsional harganya. Oke, dia mengeluarkan SL Limited dengan spek engine 1300, tetapi seluruh fitur eksterior interiornya adalah milik punyanya 1000 cc. 1000 cc. Oh, cuma di-upgrade di engine-nya aja ya? Cuma pakai mesin 1300. Dan itu ada di luar negeri. Oh, itu tidak ada di Indonesia? Ada di luar negeri juga. Oh, di Indonesia ada, di luar negeri juga ada? Iya. Jadi semua varian yang ada di Indonesia itu ada juga di luar negeri. Oke, Om, lanjut Om. Kemudian setelah SL 71 SL Limited, kan tadi ada XL 1000 cc, SE 1300 SE, ada 13XL, ada lagi yang limited juga, ini namanya SI Limited. SI Limited, ini masih EP71 ya? Masih EP71, kita ngomong kotak dulu nih Mas. Kotak, oke. Kotak dulu nih. Oke. Kita ngomong kotak dulu nih. Itu ada SI Limited, itu juga di Jepang juga ada Mas. SI Limited, oke. SI Limited ini ciri khasnya two-tone. Oh, two-tone. Warnanya hitam, spakbor ke bawah, warnanya silver. Oh, itu ya. Pernah lihat. SI Limited itu opsional bodinya lumayan agak sedikit lengkap karena dia ada spoilernya di bagasinya, terus di depan bumpernya di bawah tuh ada lip spoiler. Lip spoiler bukan side skirt ya? Bukan, istilah jenggot. Oh, di depan lip spoiler. Oke. Dan itu cuma ada di varian SI Limited. SI Limited. Di varian lain nggak ada. Oke. Note. Itu masih bermesin 1300 Om ya? 1300. Kebanyakan di 1000 cc SI Limited. Oh, SI Limited di 1000 cc. Oke. Tapi Kemudian
Di 89, di tahun 89 keluar yang 1300, tapi SE Limited itu juga termasuk langka. SE Limited 1000 cc. 1000 dan 1300. 1000 dan 300, 1000 dan 1300 SE Limited. Oke. Ya. Oke, terus tadi ini yang terakhir diomongin ini termasuk langka di Indonesia. Iya. Oh, itu Kalau langkanya karena kenapa? Langkanya iya, memang karena si Toyota Indonesianya mengeluarkannya itu hanya memang sebagai terbatas unitnya, atau karena kira-kira karena apa? Sorry mas, putus-putus mas. Putus. Nggak, yang SE Limited yang barusan yang dibilang termasuk langka, itu langkanya karena memang jumlahnya dari Toyotanya mengeluarkannya unitnya hanya terbatas ya? Iya, emang dari Toyotanya terbatas. Terbatas, unitnya juga terbatas. Ada maksud tertentu mungkin dari market mungkin kali enggak ya? Kayak tadi dibilang karena bukan ya? Bukan, Ya, maksudnya terbatas tersebut. Iya, cuman opsional dari Toyotanya itu aja yang disediain. Oh, oke. Jadi masuk langka. Oke. Kemudian lanjut setelah era EP71 setelah kotak. Itu jadi kalau di Indonesia itu kan ada sekitar 4 atau 5 ya yang kita sebutin tadi saya kotak ya. Dari XL, 13 SE, SE Limited, 13 XL, 13 XL, kurang lebih ada 5 lah. Kurang lebih ada 5. 5 ya? 5 ya? 5 varian ya? Opsional di Indonesia. 5. Tapi kalau di Jepang, kalau di Jepang itu ada 15. Kurang lebih. Kurang lebih. Iya. Variannya setelah kotak itu ada 15 di original Jepangnya. Jepang kurang lebih ada 15 varian. Oke. Cuman yang di Indonesia cuma 5 ya? Ada 5. Dan mesinnya juga karburator semua. Semua itu kalau di Jepang itu kan kotak itu ada turbo, ada injection, ada diesel, ada 4WD, semua ada kalau di kotak. Di Jepang. Cuman yang ada di Indonesia cuman generasinya setelah kotak 70 sama 71 semuanya basicnya adalah SOHC dengan mesin karburator ya. Iya. Semua Starlet kotak di Indonesia dan di Jepang itu mesinnya 1E dan 2E. 1E dan 2E, oke. 1E dan 2E. Itu teknologi era 80-an. 80-an. Jadi di era 80-an, di era peralihan dari mesin 8 katup ke 12 katup. 12 katup. Jadi itu Starlet termasuk teknologi yang terbaru di eranya. Pada eranya. Oke. Gitu, Mas. Kemudian setelah EP70, 71, kemudian next berikutnya di Indonesia, generasi berikutnya lanjut. Kapsul ya? Seri kapsul. Seri kapsul ini mulai tahun berapa, Om? Jadi kalau seri kotak itu berakhir di tahun 89, Mas. 89, oke. 89. Jadi 90 masih ada Starlet kotak. Seri kotak sisa penjualan tahun 89. Nggak bisa stop lah ya. Jadi Toyota itu memang per 10 tahun kayaknya sih ya. Dia pengembangan teknologi per 10 tahun. Dia begitu masuk era 80-an, seri kotak, kemudian masuk ke era 90, itu 80-an ya seri kotak ya. Masuk ke era 90-an, dia masuk seri kapsul. Seri kapsul di Indonesia ada 2 tipe, EP80 dan EP81. 1000 cc dan 300 cc. Tuh. Oke, 1000 dan 300 cc.
Nah, generasi yang sudah kapsul di Starlight kapsul itu sudah untuk basic mesinnya masih tetap mengusung teknologinya yang kotak atau sudah berubah lagi, Om? Untuk teknologi, dia masih mempertahankan generasi Starlight kotak, yaitu Oh, 1E, masih 1000 cc, dan 1300 dengan tipe 1300. 2E. Jadi Toyota menekan biaya, menekan teknologi di Indonesia. Starlet masih menggunakan mesin 1E dan 2E, 1000 dan 1300 cc. Jadi packing set semua masih pakai, sama punya kotak masih bisa dipakai. Itu. Oh, oke. Jadi Cuman, ya jadi lanjut, Om. kalau Starlet kapsul itu ada sedikit perbedaan secara teknologi, secara engine, mesin masih sama dengan kotak 2E, tapi ada pengembangan di karkas. Oke. Jadi karkasnya secara kotak itu kalau nggak salah 4 bandul. Oke. Begitu di kapsul sudah beralih ke 8 bandul. Dengan tujuan meningkatkan itunya, powernya. Torsi, ya. Torsi Powernya. Ya. Oke. Karburator juga mengalami perubahan. Dia mungkin venturinya lebih besar, vakumnya lebih banyak, pengapian sudah pakai CDI, karena ngikutin perkembangan zaman di era 90-an. 90-an. Oke. Dan secara body, plat bodinya, Starlet kapsul itu lebih bagus daripada Starlet kotak. Dalam artian, Starlet kapsul lebih sulit karatan daripada Starlet kotak. Gitu ya. Karena ngikutin perkembangan zaman di Jepangnya, di seluruh dunia. Jadi begitu masuk era 90-an, itu platnya beda. Saya nggak ngerti namanya apa, tapi memang beda. Gitu. Starlet kapsul lebih agak sulit karatan dibandingin kotak. Gitu. Lebih gampang keropos lah. Oke. Nah, terus ending daripada seperti kita tahu kan si Starlet akhirnya at the end-nya adalah kemudian di discontinue, dan selang beberapa waktu kemudian si Toyota mengganti dengan hatchback-nya diganti dengan generasinya Yaris ya, kalau nggak salah ya. Jadi saya ceritain sedikit ya variannya Starlet kapsul ya, Mas. Oke, silakan, Om. Oke. Starlet kapsul tuh ada 4 generasi kalau nggak salah ya. Generasi 1 itu tahun 1991, Gen 2 9293 ini udah pakai CDI. Gen 3 tahun 95 sudah pakai power steering. Oke. Gen 4 itu yang turbo look. Oke. Jadi itu ada generasi. Nah, secara physical body ada 4 generasi, mesin tapi sama semua, 2E dan 1E. 2E dan 1E. Oke. Saya tak potong Om. Tadi tak potong dulu sebentar. Tadi disebut di generasi 9 yang untuk Starlet kapsul yang di generasi 95 ke atas itu sudah menggunakan power steering ya. Berarti ini generasi Starlet sebelumnya, baik Starlet kapsul dan juga Starlet kotak di sebelumnya lagi, itu masih teknologinya masih belum menggunakan power steering ya? Belum menggunakan power steering. Jadi di eranya mungkin masih kalah sama kompetitornya, kalau nggak salah kayak Suzuki Forza itu udah era 80-an udah pakai power window, Starlet belum. Gitu. Oke, kemudian lanjut Om. Kalau tadi Mas Oji bilang pengganti Starlet apa? Jadi tahun 97 Starlet memang di discontinue
tidak diproduksi lagi, diteruskan dengan Soluna waktu itu. Oh, Soluna. Beda varian lah itu ya. Itu sedan ya. Sedan ya itu masuk itunya ya. Soluna dulu baru masuk Yaris. Yaris. Jadi kalau setelah era Starlet, setelah era Starletnya didiscontinue, pada saat itu si Toyota sudah tidak punya lagi, jeda beberapa tahun sampai Yaris keluar itu tidak punya varian hatchback ya berarti ya pada saat itu, karena vakum kemudian diisi oleh si Toyota Soluna, which is itu sebenarnya adalah varian sedan nggak ya? Iya, jadi kalau Soluna itu kalau di Jepang itu variannya Tercel. Oh, oke. Ini Starlet tepatnya berdiskontinue itu tahun berapa? 97 atau 98 ya si ini Starlet? Iya, 97. Oh, 97. Terus nanya lagi tadi Om, tadi sempat menyebutkan untuk di generasi yang untuk empat generasi dari Starlet kapsul itu ada yang turbo look. Ini turbo look ini seperti masih dalam tanda kutip Starlet dalam bentuk kapsul, tapi kelihatannya hanya kelihatan seperti tampangnya seperti turbo gitu ya? Iya. Oh, yang kapnya ada peluknya itu ya, bener ya? Iya, kap mesinnya ada bejendol gitu, kap mesin jendol. Oh, kejadian. Oh, sorry. Makanya suka dengar kalau saya sering buka-buka apa namanya forum apa segala macam itu ada istilahnya turbo tulen. Kalau turbo tulen itu berarti yang turbo beneran ya, bukan turbo yang Toyota yang look ini berarti ya yang dimaksud ya? Iya. Jadi kalau misalnya saya cerita sedikit histori turbo look ini, turbo look ini 97 itu launching tahun 96, Mas. Waktu itu saya diundang sama Radio Prambors. Radio Prambors itu untuk launching Toyota 97. Mereka menyebutnya dulu Starlet Fantastic, Mas. Oh, Starlet Fantastic. Jadi dari Toyota itu menyebutnya Starlet Fantastic. Jadi waktu dia launching di Pasar Festival di Kuningan, itu kan dipajang situ Starlet Fantastic itu. Pertama kali saya lihat, memang saya bingung. Di tahun 96 itu saya bingung. Ini kap mesin bejendol untuk apa gitu. Dan baru kebongkar berapa tahun kemudian baru bisa diartikan kenapa itu kap mesin bejendol. Kenapa tuh? Jadi, terus Starlet Fantastic 97, 98, 99 itu berubah jadi Starlet Turbo Look. Itu yang kasih nama adalah para pedagang penjual beli mobil di pos kota. Oh gitu ya. Oh. Jadi orang-orang jual beli mobil itu membedakan, mereka menyebutnya itu Turbo Look karena bodinya seperti turbo. Karena bumper depan belakang yang dia pakai sama dengan bumper turbo yang dipakai di Jepang. Terus kap mesinnya itu, kenapa kap mesinnya bejendol? Karena dia satu molding dengan kap mesin turbo yang air scoop. Kalau di Jepang itu ada dua kelas tertinggi, kelas turbo dan kelas injection. Kasta yang tertinggi ya. Kalau yang turbo itu kap mesinnya bolong. Kalau yang GI, namanya GI, Grand Injection, itu kap mesinnya bejendol, tidak bolong. Jadi kap mesin GI dan kap mesin turbo itu satu molding, satu cetakan. Cuma membedakannya yang turbo bolong aja. Jadi yang Turbo Look Indonesia itu menggunakan kap mesin GI, Grand Injection di Jepang, kasta tertinggi injection di Jepang. Nah, untuk yang turbo look tadi itu termasuk dalam jumlahnya yang dikeluarkan oleh Toyota Indonesia dalam jumlah banyak dan tidak dalam jumlah sedikit ya Om ya? Banyak sekali, banyak. Oh, berarti tidak bisa dikatakan sebagai limited edition ya kalau gitu ya, yang turbo look ya? Tidak.
Tidak. Jadi kalau Oke. Starlet Turbolog itu dia tidak mengeluarkan 1000 cc. Hmm. Starlet Turbolog cuma ada 2 kelas, 13 Hmm. SEG dan 13 Hmm. SE. Hmm. Kalau di Indonesia kan kelas tertinggi kan G, Grand. Keren. Jadi kalau SEG dia pakai power window, central lock, pakai fog lamp segala macam. Segala Tapi kalau macam. SE di bawahnya SEG. Dia jendela Hmm. pakai engkol. Dia pakai Oke. engkol. Itu aja sih. Iya. Sorry Om, ini sampai tadi mulai lagi agak kelupa tadi. Berarti sampai Starlet-nya itu discontinue, Toyota masih belum teknologi mesinnya masih karburator ya sampai Toyota sampai Starlet-nya discontinue ya. Tidak ada Masih karburator. masih tidak merubah sama sekali ke injection ya berarti ya. Tidak ada. Oke. Soalnya Jadi agak sedikit gimana? Enggak, kenapa Mas? Enggak, Ada sedikit apa? kalau melihat pada waktu era segitu untuk pasar hatchback lawannya dari kalau kita ngomongin di pasar Indonesia waktu itu lawannya dari hatchback Toyota Starlet waktu era yang Toyota yang kapsul ini kan Suzuki punya Forza kemudian Amenity ya kalau nggak salah kemudian Amenity. si Honda punya Civic Wonder ya kalau nggak salah. Nova. Oh Nova, oh ya udah Nova ya, yang kayak setrikaan itu ya, bodinya yang lebih gede ya, 2 Ya, pintu. Iya, 2 pintu. itu pada waktu itu kalau nggak salah sih di era 90-an itu sebenarnya adalah sudah transisi antara teknologinya dari karburator konvensional menuju ke injection ya, benar nggak Om? Betul. Tetapi si Starlet ini Toyotanya sampai edian umurnya si Toyota sampai ke di discontinue tidak pernah mengupgrade menjadi teknologi injeksi ya untuk engine-nya ya. Tidak. Oke. Jadi kalau saya pelajarin, jadi Toyota ini melakukan penghematan teknologi. Penghematan teknologi dari era 80-an Starlet kotak ke Starlet kapsul 97 itu masih menggunakan satu packing set. Packing setnya cuma satu. Karburator setnya juga cuma satu. Jadi mereka menghemat di situ. Teknologi tetap di situ, walaupun ada pengembangan di karburator mungkin. Oh, jadi kalau para pengguna istilahnya memudahkan para Starlet user lah ya, kalau misalkan cari spare part-nya untuk karburator kitnya, Starlet itu sama gitu ya? Sama, kotak kapsul dipukul sama rata semua. Oh, justru kalau menurut saya mungkin itu kekuatannya dari Toyotanya di situ justru Om. Jadi lebih memudahkan orang, nggak salah makanya Toyota sebagai salah satu brandnya leader marketnya mobil di Indonesia ya, karena salah satunya adalah partnya itu hampir sama di beberapa varian dalam satu merek gitu ya. Iya, betul. Kalau saya tambahin sedikit, kalau di Jepang begitu dia masuk era 90-an, Starlet kapsul, mesinnya sudah tidak pakai 2E. Dia pakai 4E. Jadi 4E ini sama dengan 2E. Blok mesinnya sama, cuman pengembangan teknologi di cylinder head. Jadi cylinder head-nya melakukan pengembangan teknologi menjadi DOHC 16 valve. Oh gitu. Blok mesinnya sama, tapi head-nya doang berkembang. Itu di Starlet kapsul di Jepang. Tapi kalau di Indonesia tetap di 2E. Tetap di 2E. Ya, kalau di Jepang juga sama. Dia variannya itu bisa sampai 10 sampai 15-an varian Starlet kapsul kalau di Jepang. Iya, kapsul ya. Ada Soloil, ada GT Turbo, GI.
Iya. 13XL. Heeh. Baik. Oh, oke, sekarang masih dalam yang tadi yang bahasan yang pertama mengenai historical starlet di Indonesia. Nah, ini ada saya tambahin berdasarkan yang gue sering berinteraksi dengan beberapa komunitas starlet dan ISC khususnya, dan sering memerhatikan mobil starlet sendiri. Kebanyakan yang starlet di Indonesia sendiri, kebanyakan sih kalau kita lihat sih mostly hampir semuanya itu mengupgrade engine-nya ya, baik untuk yang kotak maupun yang kapsul dengan teknologi yang mesin yang di atasnya dengan injeksi tentunya. Itu mungkin kira-kira secara common reason-nya itu kenapa ya? Secara apa Mas? Sorry Mas. Secara common reason-nya mereka pada mengganti hampir rata-rata mengganti engine-nya dari engine yang teknologi bawaannya mesin lama kemudian dengan karburator dengan menggunakan mesin injeksi, bahkan ada yang mesin turbo. Itu common reason-nya mereka mengganti itu kira-kira apa ya? Alasannya mereka mengganti itu. Betul. Jadi ya namanya manusia ya Mas, manusia itu kan tidak pernah puas. Manusia tidak pernah puas. Dia akan mengikuti kemauan dia untuk menaikkan performa, menaikkan tenaga mesinnya. Dan dia melihat di Jepang, di luar sana, itu mereka menggunakan mesin yang 4E, injection maupun yang turbo. Horsepower jauh lebih besar. Dan kalau untuk balap, untuk street racer, itu mesin 2E kurang bertenaga. Kurang mendukung lah. Karena dia klepnya masih 12 dan masih SOHC. Begitu dia mengganti dengan mesin Jepang yang DOHC yang 16 valve, itu performa jauh lebih bagus. Jadi alasannya yang terutama adalah ngupgrade lah, dari ngupgrade secara teknologi untuk mendapatkan performa dan performa engine lebih baik, begitulah kalau gitu ya kira-kira. Betul Mas, kan betul ya. Kalau di starlet kotak dan starlet kapsul itu kan kasta tertingginya kan turbo Mas. Turbo. Seri body, seri mesinnya kan 4E FTE yang kapsul. Itu kalau di atas kertas saja dia horsepower-nya itu sekitar 130-an. 130-an. Jadi lumayan besar itu performanya. Dan lagi di Jepang itu dia melakukan riset teknologinya, nggak cuma menggunakan mesin starlet doang Mas. Dia menggunakan mesin Toyota lain. Ada Toyota Paseo, Toyota Signos, di mana seri mesinnya sama-sama seri E Mas. Ya. Starlet kan 1E, 2E dan 4E. Yes, betul. Kalau Toyota Signos, Toyota Paseo itu serinya ada 4E, ada 5E. Itu yang 5E 1500 cc Mas. Jadi teman-teman di sini yang ingin mencoba mesin yang 1500, dia menggantikan dengan mesin 5E injection. 5E. Oh, injection. Nah, biasanya kalau untuk mengganti mesin atau istilahnya soft engine itu, kalau itu kan sesama berarti kan ngupgrade-nya. Itu perubahannya banyak nggak sih, Om? Dari sisi engine mounting-nya enggak ya? Enggak terlalu banyak perubahan ya? Engine mounting? Iya, kayak maksudnya kan basicnya misalkan yang 2E kemudian diganti ke 4E. Ini kan swap kan? Sama itu Mas. Sama ya? Sama plug ya? Engine mounting selama seri E itu plug and play. Oh, plug and play. Oke. Cuman ada cumannya Mas. Cuman kalau
Kalau di Jepang itu kan walaupun sama, tapi ada perbedaan sedikit karena bobot. Oh, oke. Yes, yes, yes. 4E dan 5E mesin luar itu bobotnya lebih berat, Mas. Lebih berat. Jadi walaupun bisa pakai mesin engine mounting lokal, bisa dipakai, cuman mungkin umurnya pendek. Umur pendek. Oh, Gitu. karena engine mountingnya yang di lokal tidak didesain untuk bobot mesinnya yang ada di lebih berat yang ada yang didapatkan dari Jepang tersebut gitu ya. Betul sekali, Mas. Oh, Belum oke. lagi kita ngomong performa, Mas. Kita ngomong performa, mesin yang dual swap engine, itu kan pasti kan kita betot-betot terus semua. Itu buat balapan, buat track race, buat apa. Itu biasa teman-teman tuh di sini modifikasi pakai bahan puretan. Gitu. Kadang-kadang pakai engine mounting mobil lain dikawinin. Kawin. Ini yang sekarang selagi dihadapi sama Oda Danang terhadap startnya ya, startnya Danang ya. Iya. Belum lagi, Mas. Belum lagi yang ngubah matic, Mas. Oh, ada ya? Ada yang matic ada ya? Yang ngubah matic nih, yang swap engine matic. Itu PR juga sebetulnya tuh, Mas. Engine mountingnya sebetulnya beda lagi. Oh. Cuman sama orang Indonesia mungkin dikawin silang pakai engine mounting apa, jadi bisa terpasang. Sorry Om, lupa sampai jadi diingetin. Si sejarahnya Starletnya yang ada di Indonesia itu yang mulai dari Starco sampai ke Starlet Capsule, ini semua transmisinya tidak ada yang matic ya? Semuanya manual kan? Kalau versi Indonesia manual semua. Manual semua, tidak pernah mengeluarkan varian matic ya di Indonesia ya? Tidak ada matic. Jadi kalau ada matic pun mungkin bekas kedutaan. Oh, berarti CPU ya, completely build up, yang dibawa dari luar negeri berarti ya? Ya, tapi makin ke sini, makin banyak mesin importir, makin banyak orang swap engine, makin banyak orang merubah ke matic, Mas. Oke. Kemudian lanjut itu, tapi kalau yang kembali lagi ya, kalau sepengetahuan gue sih ngelihat di beberapa starlet, tapi di jangan jauh-jauh deh di Jakarta sendiri, starlet yang edisi non starlet Indonesia yang sepertinya itu completely built up itu juga cukup banyak ya di Indonesia, kayak Glanza pernah ngelihat. Starlet yang turbo tulen itu juga ada ya, ada yang punya di sini ya, betul ada ya? Mas. Jadi tahun 95 waktu saya bergabung di klub Starlet itu memang ada gosip masuk 5 unit Starlet kotak bell up dari Pertamina, semuanya warna putih. Wow. Dua pintu. Nah, dan itu di tahun 95 saya cuman dengar dari teman-teman nongkrong itu masuk Starlet kotak 5 pintu. Dan itu baru terbongkar di era-era milis tahun-tahun 2000-an, zamannya milis. Itu satu-satu kebongkar. Ada yang di Malang, ada yang di Semarang, ada yang di Jakarta. Itu pernah saya ketemu satu-satu semuanya. Oke. Terus kalau Star Capsule yang 2 pintu itu kebanyakan sih import. Ada yang dari Batam, ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua, ada yang 4WD, ada yang diesel, ada yang turbo, ada yang Jackson, banyak sih varian. Berarti udah pasti ketebak lah ya kalau ini Starlet bukan Starlet asli Indonesia nih, CPU. Ini yang Starlet Indonesia udah ketebak lah ya. Ibaratnya orang yang di permain di Starlet udah bisa nebak lah gitu ya. Iya Mas. Sekarang juga kan banyak yang ini Mas, banyak yang upgrade body ke GT. Jadi mereka import bodinya dari Malaysia, body pintu, samping,
Mereka install semua di Indonesia. Jadi plug jadi Hmm, 2 pintu. jadi 2 pintu. Jadilah Iya, jadilah Starlet GT gitu ya. GT. Oh, Dan Starlet GT yang asli itu Mas, itu harganya sekitar 250-an sampai 300 juta. gila. Segitu. Secara kotaknya 250-an. Wih. Jadi sempat sempat beberapa hari yang lalu gue sering sempat buka Google, ada salah satu artikel yang mengatakan harga Starlet yang khusus itu memang dalam tanda kutip abu-abu. Mungkin yang benar yang dikatakan sama Om Danang tadi ya. Jadi memang Gimana Mas? ada ya kemarin kalau nggak salah gue iseng buka di Google dengan keyword Starlet, harga Starlet. Nah, Harga Starlet. kemudian ketemu ada yang artikel mengatakan bahwa harga Starlet di Indonesia itu abu-abu dalam tanda kutip. Iya. Khususnya beberapa varian dan spek-spek khusus. Iya. Nah, berarti real rate sama yang dikatakan sama Om DG tadi, ada yang sampai harganya 210 juta ya untuk Starlet yang kotak turbo. Yang original 2 pintu ya Mas ya. Original 2 pintu, iya. Karena kalau teman-teman saya aja yang bikin 2 pintu, yang convert dari 4 pintu ke 2 pintu, itu buntut-buntutnya hampir nyentuh 200.000 Mas ngebangunnya. Ngebangunnya doang. Hampir tembus 200 juta. Gila. Luar biasa. Ya kadang-kadang kita kalau emang sudah hobi Mas, apapun dilakukan. Mau ntar urusannya bonyok kek, mau bangkrut kek, pokoknya bangun aja dulu, kadang-kadang kan begitu. Iya. Om, serius. Ini ada yang nanya nih. Ya, mungkin saya interupsi untuk ada yang nanya. Ini tadi ada yang nanya dari Mas Revo Pradana. Om Danang, kalau mesin 2 Etelu itu mesin Starlet apa ya? Seri kotak. Seri Starlet kotak ya, 2. Sekali Starlet kotak turbo ya, 2 Etelu ya. Seri kotak turbo. 2 Etelu. Ini kalau salah yang dipakai sama Starlet-nya almarhum Om Heru ya, engine-nya 2 Etelu ya. Iya, 2 Etelu ya. Kemudian ini gimana? Iya, enggak. Terus. Ini ada yang nanya lagi nih. Dari @_Dwi. Swapmatic berarti lebih rigid ya, Om? Kenapa, Mas? Ya, itu dia nanya nih, Swapmatic berarti lebih rigid ya, Om, katanya. Starlet-matic Swap, maksudnya swap engine lah. Ini Swapmatic, transmisi matic. Itu lebih rigid ya, Om? Dia tanya begitu. Lebih rigid maksudnya gimana nih? Nah, ini kurang jelas nih. Maksudnya rigidnya apa ya? Dia nanya rigid. Mungkin lebih susah itunya kali ya. Lebih susah rigidnya, tidak fleksibel kali ya. Mungkin yang pertanyaannya nih. Untuk dari itunya. Rigid, maksudnya rigid engine mountingnya apa rigid telapak bannya nih? Enggak, kayaknya rigidnya mungkin tidak fleksibel kali untuk urusan spare part-nya. Kalau kita mengganti swap engine menjadi transmisi matic, kayaknya sih yang pertanyaannya. Oh, spare part-nya, Mas? Iya, kayaknya sih begitu kali mungkin. Spare part-nya, iya mungkin spare part, Mas. Untuk koplingnya matic kan emang agak sulit nyarinya. Terus engine mountingnya yang di gearbox juga dia beda, nggak ada di Indonesia variannya, itu mesti akal-akalan. Itu mesti pinter-pinteran mekanik. Ini sorry. Iya, engine mounting ya. Engine mountingnya, iya, engine mountingnya rigid ya dia bilang. Iya, kan gini, gearbox matic itu kan lebih besar daripada gearbox manual. Otomatis bobot lebih besar.
nggak mungkin pakai gearbox versi Indonesia yang kecil. Walaupun bisa, dipaksain bisa. Dipaksain bisa, cuman resikonya mungkin agak sedikit getar, mesinnya getar. Jadi memang harus dikanibal dengan engine mounting mobil lain yang lebih besar. Itu pinter-pinteran mekanik ya. Makanya ada mekanik. Gimana Mas? Gearboxnya yang gede punyanya Matic tersebut ya gitu ya. Sorry Mas, gimana? Ini saya lagi baca sambil baca lagi, nggak konsen jadinya. Gimana Mas? Bukan, tadi kata Om Deke kan makanya harus dikanibal dengan engine mounting mobil lain yang lebih besar. Karena ini kan berkenaan dengan gearboxnya Matic-nya itu kan kalau dipasang di Starlet kan gearboxnya lebih besar gitu ya Om ya. Makanya butuh engine mounting yang lebih mumpuni gitu kan logikanya kan. Betul sekali Mas. Oh ya tuh, sudah terjawab tuh katanya Om Nut. Nut, terima kasih infonya, dia bilang. Iya. Soalnya kan itulah makanya ada bengkel-bengkel modifikasi yang kadang-kadang mereka mau berpikir untuk ke situ, juga ada kadang juga yang nggak mau capek, nggak pusing, udahlah pakai engine mounting yang ada aja, yang dia ada di pasar, yang pasangin aja deh. Pasangin aja, nggak mau pusing lah ya. Iya. Oke, ada yang nanya lagi, aduh ini satu nih, Starput_Dutski. Om tanya dong. Iya, Dutski. Kalau Starlet mesin turbo nggak bisa pakai bensin Pertalite ya? Tuh Om Deke. Saya nggak bisa jawab karena saya bukan mekanik. Kalau menurut saya sih bisa-bisa aja ya. Ya nggak tahu juga deh. Mekanik harusnya. Karena mekanik kan yang hitung kompresi mesinnya kan. Dari kompresi mesin kan baru bisa diputuskan. Ini lo boleh pakai mesin bensin apa. Gitu. Berarti mungkin kalau saya coba ini kan jawabannya adalah apakah mesin turbo nggak bisa pakai Pertalite, tergantung daripada setting dan kondisinya mesin turbo tersebut. Begitu Om ya? Iya. Kalau dibilang bisa sih bisa aja gitu loh. Kalau dimasukin bensin Pertalite bisa jalan. Cuman kan kita nggak tahu ntar digebet dia ngelitik, apa knocking kita kan nggak tahu. Kalau cuma buat jalan-jalan ke Indomaret mungkin bisa kali ya. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut dari Bima Agrika. Malam Mas Fauzi dan Eyang. Aku mau tanya sedikit melenceng perihal velg yang ada di belakang Mas DG yang brown itu formula warnanya pelik nih Om. Iya, formula. Formula itu berarti formula ya. Itu formula punya temanku, minta tolong jualin. Cuman ET-nya ET25 kayaknya bukan bisa buat Starlet, itu ET25 mungkin buat E30, BMW E30 mungkin, atau Corolla Twin Cam. Kalau di Starlet mungkin kuat. Iya, Om Diki lanjut ya. Untuk pertanyaan nanti kalau ada pertanyaan lagi saya lanjut. Kemudian ini yang kedua adalah mengenai Starlet sendiri di worldwide, seluruh dunia. Selain Indonesia, Starlet ini di beberapa negara mana aja sih Om yang populer selain di Indonesia untuk Starlet ini? Waduh, banyak Mas. Di Asia Pasifik. Di Asia aja kan selain di Indonesia kan masuk juga ke Malaysia. Masuk ke Malaysia, masuk ke Asia Pasifik aja, masuk ke New Zealand. Australia masuk. Di Hong Kong masuk, di Eropa masuk, Eropa banyak, di Inggris banyak, banyak juga di Afrika masuk. Amerika itu juga di Afrika ya? Juga Afrika gila-gila itu. Itu mesin 2E ex Jepang yang transit ex Jepang kan limbahnya kan masuk ke Malaysia dulu kan.
Dari Malaysia baru nyebar kan, masuk ke Indonesia, masuk ke Malaysia, masuk ke Aussie, masuk ke Afrika. Tapi mesin 2E ex Jepang itu susah dicari. Katanya memang sudah ada pemborongnya dari Afrika. Oh. Dan Afrika modifikasinya juga gila-gilaan. Startnya gila-gilaan di sana. Oh iya, jadi ingat Om, si apa namanya, si Toyota yang Starlet yang ada di Indonesia, balik lagi nih jadinya kalau tadi Starlet yang ada di Indonesia itu semuanya CKD ya, bukan CBU ya, bukan build up dari Jepang gitu ya? CKD semua ya? CKD, cuman part-partnya made in Japan, kayak lampu headlamp, fog lamp, semuanya banyakkan CBU. Mungkin beberapa body partnya di era 92 kandungan lokalnya sudah banyak, Mas. Kalau Starlet kapsul 90 sampai serai kotak itu mungkin karburatornya masih import. Begitu 92 dia udah beda karena dilihat dari bentuk warnanya udah beda, Mas. Warna karburatornya aluminiumnya beda. Gitu. Iya. Oke. Untuk Starlet Worldwide ini. Nah, kalau untuk anak bukan hanya ISC ya, anak-anak Starlet ataupun pengguna Starlet di Indonesia, kebanyakan biasanya mereka mencari referensinya selain Jepang, itu negara mana sih Om? Biasanya? Referensi untuk modif? Ya, modif. Khususnya modif ya. Biasanya referensinya cari selain Jepang, itu negara mana sih biasanya? Iya. Mereka biasa kan kiblatnya kan ke Jepang ya, JDM. Tapi beberapa kiblatnya ke Euro. Oh, Euro. Jadi di Euro memang ada sedikit perbedaan lah. Karena kan Euro kan negara kabut, terus plat nomornya panjang. Jadi beberapa opsional bodinya tuh beda. Gitu. Dari bumper, dari lampu dia pakai fog lamp kabut belakang, fog lamp kabut depan. Aduh, yang nanya banyak banget nih. Lanjut dulu deh. Yang dapat aja. Iya, ini saya random. Waduh, ada Om Kiplik ya. Ini ada Om Kiplik. Om Kiplik ini yang Starlet yang klimis. Yang merah. Waduh, Om Kiplik nih. Waduh, dia juga nonton. Bentar saya terusin dulu, nanti sebelum sesi pertanyaan. Ini ada Om Fadli Kibo juga, waduh, pemilik USDM juga nongol di sini lagi nanya juga. Ntar ya saya terusin dulu. Nah, kemudian topik yang terakhir. Nah, ini lebih ke personalnya seorang Danang Geviarto nih Om. Nah, Om, kenapa sih Om Danang sangat menyukai Starlet? Itu kenapa sih? Sebetulnya nggak sengaja, Mas. Oh, nggak sengaja? Jadi, kalau dilihat story-nya, saya itu main mobil sekitar era 89-an itu, atau SMA itu pakai mobil almarhum ibu saya itu Daihatsu Chairman, Mas. Chairman. Daihatsu Chairman itu jadi sedan seperti DX, seperti Lancer. Iya. Mesin 4A 1600 cc, 8 katup, tarikan belakang. Jadi saya suka banget. Kemudian era 94, ibu saya beli mobil dari temennya, nerusin cicilan, itu Toyota Starlet 94. Jadi begitu saya pulang kuliah, saya kaget. Loh, ini ada Starlet nih. Punya siapa nih? Saya kan gitu kan. Ternyata ibu saya beli, gitu. Nah, saya kan dari era 80-an kan main sedan tarikan belakang. Oh, yang berkardan ya? Begitu saya buka Starlet, buka kap mesin, loh, kok mesinnya melintang nih. Mesin posisi pentingnya nggak ke arah belakang, tapi ke arah samping.
Samping. Jadi itu namanya FWD kan, Ya. bukan RWD lagi. Oh ini nama FWD. Terus saya boleh lihat, oh iya. Terus saya ngolong ke bawah mas, ngolong ke bawah. Wih, nggak ada gardannya, nggak ada aspotolnya. Wah, kalau ceper enak banget ini nih. Kalau ceper nggak ketemu polisi tidur nih, gue bilang nih. Asik banget nih, gue bilang nih. Terus kapal busi cuma 4 mas. Kapal busi cuma 4, saya bingung. Ini koilnya kemana nih koilnya? Ini kok nggak ada. Ternyata pas tanya kawan-kawan itu namanya CDI. Waduh. Jadi dari situ saya baru peralihan ke dunia starlet tuh di tahun 94. Begitu main starlet, pakai starlet, kok enak gitu loh. Powernya kecil, tapi bisa gesit. Ternyata itu kelebihan dari FWD. Tarikan depan begitu kelebihannya. Gitu. Dari situ pelan-pelan didandanin, udah mulai jahat, udah mulai jahil. Swap engine Toyota Tercel 3E 1500. Itu sekitar tahun 99-an lah. 99, dari situ udah saya terusan pakai starlet sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, startnya Om DG sekarang, yang saya saat ini sekarang, dengan kondisi form yang saat ini sekarang, masih punya obsesi lagi nggak Om? Yang nextnya akan berikutnya yang masih belum tercapai obsesinya terhadap starletnya Om DG sekarang? Kalau ngikutin obsesi manusia sih nggak ada habisnya mas. Nggak ada habisnya. Kalau ngikutin manusia, kemauan itu nggak ada habisnya. Kalau saya membataskan diri di 1.300 mas. Saya nggak mau 1.500. Saya tetap main 1.300 dan tidak mau main turbo. Saya ada alasannya kenapa nggak main turbo. Karena main turbo we are back Om DG. kena limit mas ya? Iya kena limit ya, baru tahu saya. Nggak tahu nih, kurang lebih 1 jam lah nih kayaknya nih. Iya udah, tinggal dikit lagi nih. Tinggal dikit lagi. Nah terus, santai aja. Banyak pada yang kentang-kentang katanya. Tadi gimana obsesinya terhadap starletnya? Starlet Masih saya. ada lagi? Oke, jadi kalau saya memang membatasi di 1.300 NA. Saya tidak mau next spec lagi karena kalau sudah next spec turbo harus ada budgeting lagi. Kalau next 1.500 aku PR lagi di engine mounting lagi, PR lagi di sistem pengereman, mesti banyak lagi perubahannya. Berarti dengan kondisi sekarang sudah top formnya Om sesuai dengan ekspektasi Om DG lah, nggak mau ngupgrade ke berubah apa lagi ya? Iya betul. Jadi saya ini kan bisa dibilang saya pecinta 2E 1.300 starlet lokal. Kemudian saya kembangin lagi ke 4E, masih 1.300 NA juga. Kenapa saya bertahan di NA? Karena kalau di turbo itu sudah harus menerima konsekuensi kalau mesin jebol. Turbo kalau mesin jebol, lo nggak boleh protes dapat invoice dari bengkel. Gitu ya? Nggak perlu protes, harus terima ya invoice-nya berapa ya? Iya, lo bengkel kalau dia ngasih invoice, nih betulin turbo sekian, udah lo terima. Gitu. Lo kalau misalnya nggak terima, lo jangan main turbo. Nanti silakan minum. Silakan habis itu nerima invoice sambil minum Panamex sebanyak-banyaknya gitu ya Om ya? Iya. kecuali kalau misalnya memang dia main swap engine turbonya hanya untuk show off, ya misalnya dia datang kopdar, dia pameran kopdar, buka ke mesin,
tutup, pulang, mungkin tidak ada masalah. Cuman yang bermasalah mereka yang suka performa. Biasanya kalau yang punya performa, pasti doyan ngebut, dan itu pasti resiko jebol tuh pasti ada. Gitu. Oke, masih ke tentang Om DG dengan Starlet-nya. Sepanjang sejarahnya Om DG dengan Starlet, Om DG pernah memodifikasi Starlet-nya ini udah pakai gaya apa aja Om? Sampai yang terakhir yang sekarang. Jadi kalau saya ini sukanya itu ya waktu saya SD saya sering diajak almarhum bapak saya ke Ancol. Ke Ancol nonton balap sirkuit di Ancol tahun 80-an. Kadang-kadang setiap weekend saya dibawa ke sana sama almarhum adik saya nonton. Jadi sampai saya SMA saya suka mobil sirkuit, Mas. Mobil touring saya suka. Terus masuk kuliah saya cinta sama yang namanya TTI, Starlet TTI. Apa itu? TTI itu Toyota Tim Indonesia. Tim balapnya Toyota. Iya. Oke. Di situ ada Starlet, di situ ada Twin Cam kalau nggak salah ya. Ada Grid Toyota Corolla Grid 2, satu mesin 4AG, satu mesin 3S GE kalau nggak salah ya. Itu dari situ saya suka style-stylenya tuh suka sekali dengan style mereka gitu, balap touring. Jadi dari situ saya kebawa, jadi style saya itu seperti itu. Saya balap touring dan ya mungkin kalau sekarang mungkin street racer ya. Itu aja. Itu. Maka saya lebih suka style-style mungkin yang street racer, ceper gitu, atau rally tarmac. Saya juga suka. Jadi waktu tahun 2003 saya banting kotak, saya main kotak putih mesin 3E, style rally, terus baik lagi sekarang ya style street racer, ceper, karena sekarang saya ini kan tahun 2011 kan lagi ngetrennya Theme Attack, Mas. 2010-an. Dulu teman-teman saya udah terjun ke sana starletnya, cuma saya belum. Kayak Adi Kaset, Ari Arkum, mereka sudah mulai main Theme Attack. Saya kan baru main Theme Attack itu 2012. Baru punya mobilnya itu yang sekarang itu 2012. Jadi style saya tuh memang harus pakai shockbreaker yang travelnya pendek buat di sirkuit sampai sekarang. Jadi ya stylenya ya memang street racer lah. Berarti Om DG selama ini stylenya dari dulu sampai sekarang lebih condong ke stylenya ke arah street racer, dan pernah juga ke rally, tapi rallynya yang rally tarmac gitu ya? Iya. Saya tidak tahu kenapa. Nggak ada pengen ngerubah lagi ke style yang lain? Style lain nggak ada kayaknya. Bukan jiwa saya kayaknya kok style lain itu ya. Sesuai dengan itu aja ya. Iya, kadang-kadang saya naik mobil tinggi, ngebut di tol limbung, jadi nggak pede, Mas. Oh gitu ya. Bingung. Tapi kadang-kadang kan ya masih suka kadang tol kosong ngebut sendiri, ngebut ya cuma buat seneng-seneng pribadi aja, terus udah selesai. Itu aja sih. Oke lah. Nah, terakhir sebelum kita ngelihat ada yang nanya, tadi ada yang nanya lagi tuh. Om, menurut Om DG, terlepas dari kesukaannya Om DG senang terhadap ke stylenya street racing ataupun street racer untuk keperluan Theme Attack, dengan pokoknya all about speed lover. Kalau menurut Om DG dengan bentuknya Starlet sebagai hatchback
kecil mungil gitu, modifikasi yang cocok, yang enak buat Starlet itu apa sih Om? Kalau menurut Om Deke? Starlet. Mm-mm. Style untuk saya banyak, Kayak. Mas. Oh, bisa Jadi, bisa apa aja tuh? Apa aja tuh? Ya, ambil contoh yang paling minim aja itu mereka yang suka style OM look, original look. OM look, oke. Wah, itu stylannya lebih lucu banget itu. Tinggi, Hmm. cingkrang, pelang kaleng, pakai kepet. Gemesin itu, Mas. Nah, Selain terus ada itu, juga ada rally, oke. ada balap touring. Hmm. Ya paling gitu, ada yang style Euro, style Jepang, udah banyak deh. Oke deh. Ini kita sudah sejam ya ngobrol ya. Keputus sebentar. Ya udah, kalau mau nambah sejam lagi nggak apa-apa. Tadi sesi yang keputus tadi ada pertanyaan dari Om Kipli tapi itu udah kehapus jadi nggak kebaca tadi nanya apa lupa tadi. Kemudian Om Fadli Fadli Kipo ya tadi sempat nanya Om Fadli ini emang apa namanya alirannya USDM nih Euro ya tadi nanya tentang Euro kalau nggak salah apa tadi kelupaan ini. Terus kemudian ini saya lanjut aja karena ada hilang saya lanjut aja ini tadi Om ini ade_dwi nanya lagi nih sorry tadi skip kenapa Om DG nggak mau pakai turbo tuh Om ditanya Om. Iya. Gini turbo buat saya nih sekarang nih hari gini main turbo itu udah orang kaya. Simpel ya jawabannya ya. Iya. Lo main turbo, begitu turbo lo capek, turbo kan ada expirednya Mas. Bearingnya kan ada expirednya. Begitu dia capek, dia kan udah ngebul. Bearingnya oblak, silnya udah ketas. Lo kan harus ganti turbo kan? Nah, lo ganti turbo itu nggak tahu tuh berapa, 2 juta atau 3 juta masangan lagi. Dan itu turbo star itu kan dibuat tahun 98. Sekarang 2020 udah berapa tahun? Lo masih pakai turbo tahun segitu, udah pasti turbonya tuh ya udah lelah gitu loh. Udah capek gitu. Kalau enak kan nggak ada capeknya dia, nggak ada pakai turbo, dia nggak mikir turbo. Dan kalau misalnya lo mau turbo lo udah jebol, lo ganti turbo lain, misalnya TD04 punya Mitsubishi atau punya Subaru atau punya Supra. Itu kan dudukannya ke manifold kan beda. Lo harus bikin manifold lagi. Turbonya gede, otomatis intercoolernya ganti dong yang gede. Ganti intercooler yang gede di depan, four-mount intercooler. Nah lo dari intercooler atas ke intercooler depan merubah aja sama turbonya udah habis 15-20 juta bos. Belum ngomong overhaul mesin. Terlalu banyak effortnya lah ya karena ya, mungkin kalau kenapa harus tidak berubah ke turbo gitu ya Om DG. Iya, costnya besar, saya nggak kuat, jujur aja saya nggak kuat main di turbo. Terlalu banyak effortnya jadi apa namanya saat ini masih cukup puas dengan NA ya. Iya, gua ambil aman aja Mas, gua ambil aman aja NA aja udah. Iya. smart thinking Om, smart thinking til. Iya. Dan turbo ada satu lagi Mas. Kalau nggak turbo jebol, stangnya bengkok atau pistonnya meleleh atau pistonnya retak. Nah, jadi itu kalau ada turbo, kalau lo isi premium, lo geber dikit udah meleleh tuh piston dia tuh. Serem deh pokoknya turbo. Ini dah lanjut lagi pertanyaannya. Turbo sensi perawatannya jadi duit mulu, iya benar. Kemudian
Jadi Starlet enaknya stylenya OM ya, alias vintage. Yes, tadi ya salah satu jadi jawab dikit atas pertanyaan gue tadi nanya, kira-kira stylenya ya salah satu pilihannya adalah style OM atau originalnya, dengan itu lucu menurutnya. Kemudian pertanyaan dari Mas Jul, misalkan ada rezeki lebih, Starco silvernya mau diapain lagi? Tadi sudah dijawab, Om Diki cukup puas dengan formnya Starletnya saat ini, belum ada lagi ya plan untuk diapain lagi. Kemudian dari Dadang _Sadikin, turbo sensi perawatan jadi duit mulu, ya benar. Oke, untuk _Dwi, mantap percaraannya, udah tidak terjawab. Kemudian, waduh, Om Giplik nih muncul lagi nih. Swap engine ada efek ke sensor engine cek nggak, Mas DG? Tuh, ditanya Om. Gimana engine cek nyala? Swap engine ada efek ke sensor engine cek nggak, Mas? Kata dibilang. Oh, kalau swap engine. Swap engine itu kan banyak sensornya, Mas. Ada sensor O2, CO2, knocking sensor, speed sensor. Itu kalau nggak nyambung, cek engine pasti nyala. Jadi kalau swap engine, ada baiknya ke mekanik yang paham mengenai wearing. Atau gitu. dengan kata lain, untuk pertanyaannya Om Kiplik ini tergantung daripada istilahnya maintain dari wiringnya loh ya. Kalau wiringnya benar, engine checknya tidak akan nyala sensornya karena sensornya banyak gitu ya untuk di swap engine ya. Betul, Mas. Oke, next. Kalau main OM untuk engine, sebaiknya dibiarkan standar atau naik kelas? Kayaknya saya udah bisa jawab deh harusnya kalau ini pertanyaan ini. Kalau main OM ya engine harusnya standar sih. Kan supaya lucu-lucu berdasarkan aslinya itu. Kemudian lanjut dari Fakhrudin _Nyot. Main karbu atau injeksi saja gimana Bang? Ya tadi sudah dibahas ya. Apa namanya, untuk itunya antara karbu dengan teknologi injeksi. Magnus. Kemudian ini ada dari Starput _Dutski lagi. Starco Mas DG pakai Dastek dong. Tuh diminta Dastek pakai standalone ini. Kompor beduk. Dastek, lo mesti siapin ceban. Gue udah nanya, Dudi. Ceban. Nih, Mas. Nih, Mas. Kalau misalnya kalau mau main saya, aku punya ide gila, memang ide gila yang mungkin gue sempat diskusi sama beberapa mekanik. Gue juga punya ide gila. Ini mesin gue 1300 injection. Gue ide gila, gue pakai full throttle-nya injection. Entah dia punya 4 AG atau punya apa, nggak tahu. Pokoknya full throttle. Itu memang urusan nanti kayak ECU lagi sih, memang pusing. Wearing kabelnya berubah lagi. Gue udah nanya ke mekanik pakai standalone 20.000 bos. Berarti gak salah dong tuh Starput Dutski. Gue balik badan lagi. Iya. Balik kanan langsung. Langsung makasih deh, nggak ada deh gue deh. Intinya adalah cukup puas dengan kondisi sekarang ya Om. Iya. Harus puas-puasin Mas. Iya. Ini ada yang baru ada. Iya, ada yang nanya lagi nih barusan. Ada yang nanya lagi nih Om DG. Iya. Dari Ananda _2787, saya pemula main Starlet. Mau tanya untuk pengapian, sebaiknya biarkan platina atau ganti ke CDI kalau mau main OM? Monggo, Om DG dijawab.
Oh, ya lo kalau seret kotak di Indonesia pakai CDI. Tapi seret kotak di Jepang itu ada yang sudah pakai CDI. Oh gitu. Jadi kalau mengubah dari platina ke CDI sah-sah aja dan malah lebih bagus. Satu, dia Hmm. apinya lebih gede dan pembagian apinya ke busi itu lebih rata pakai Hmm. CDI. CDI. Cuman ada cumannya, CDI itu sekarang eh, susah dapat yang bagus. Rata-rata ya udah capek juga sih barangnya. Hmm. Jadi ya mesti Iya. sabar nyari barang bagus. Ah, oke. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Jadi kalau saya ulangi tadi pertanyaannya mau platina ada atau CDI, untuk prefernya dari kesimpulannya Om Diki adalah diganti ke CDI dengan Betul. pertimbangan lebih bagus pengapian merata ke busi dan Betul, pengapiannya. betul. Mm-mm. Oke, ada yang nanya lagi nggak nih? Bahanku udah cukup nih, aku tak catat loh. Ya terserah. Ngeri ya, dicatat ya. Oke, kalau nggak Eh, ada lagi nggak nih? Mas Oji, Ada yang mau nanya lagi nggak? kalau Ya, mau ya, gimana? kalau mau lanjut next week, minggu depan juga nggak masalah. Atau mau ganti orang, aku dengar nggak apa-apa. Oh, gitu. Lanjut lagi nggak Iya, apa-apa. oh, gitu. Oke deh. Itu tapi pada coder di sini semua nih, ini kayaknya mostly kebanyakan pengguna Starlet, anak Starlet sama anak Toyota pada nongol semua nih Om Deke di sini. Jadi sambil itu. Oke, mungkin kalau kalau nggak ada pertanyaan lagi, apa namanya, cukup kali Om. Tadi bahasannya mengenai Starlet banyak banget tadi, 3 pertanyaan dan atau 3 poin dari Starlet. Cukup banyak dibahas tadi. Yang pertama tadi tentang historicalnya Starlet sendiri di Indonesia, kemudian jenis dan varian Starlet dan beberapa negara yang ada di worldwide. Nah, kemudian pertanyaan yang bahasan spesifik mengenai apa sih mengorek passionnya seorang Danang Geviarto terhadap Starletnya sampai dengan bentuk form yang sekarang ya. Thanks masukannya yang DG itu katanya itu. Siap, By the way siap, nih, siap. jadi inget nih, ini agak melenceng nih Om DG. Ini kalau tak perhatiin ini Om DG banyak dipanggil Eyang sama Simba, kenapa sama anak Starlet nih? Kenapa? Nggak tahu. Jadi itu kalau nggak salah itu yang pertama kali nyebutin Eyang itu. Jadi gini, dulu di ISC Jakarta tuh ada inisial nama panggilan. Uh, Ada terus ada julukan-julukannya. Ada Opa, ada DG, ada DK, macam-macam. Nah, mungkin manggil saya Eyang, mungkin saya satu-satunya orang yang masih eksis dari tahun 95 sampai sekarang sampai di klub. sekarang. Makanya Oh, disebutnya Eyang. Eyang. Kalau kata Handi bangun sepuh. Betul. Aduh, sepuhnya iya sih tadi enggak ya. Master Indonesia memang yang sepuh dari saya berdiri. Ya memang iya sih dari pencinta ini. Nah, ada yang nanya itu ya Andi. Nah, ini sebelum itu pada nanya nih. Dari RD Adrianto, cerita starletnya Om Danang dong katanya. Tadi udah diceritain ya Om Danang si Ya, starletnya. Oh ya, tapi kayaknya tadi pertanyaanku masih belum mengorek tentang si starletnya DG saat ini ya. Starletnya sekarang bisa boleh diceritain sekarang warnanya silver, apa namanya, suspensinya pakai coilover ya? iya, coilover merek Hotbeat. Oh, pakai Hotbeat ya? Kenapa? Pakai Hotbeat ya? Hotbeat ya, Malaysia punya. Hotbeat. Oh, terus pakai velgnya gonta-ganti sih ya? Iya, gonta-ganti. Tuh velg yang saya pakai tuh lagi istirahat tuh. TRD, Titri, anjay. Lagi bobo, Lagi bobo. takut kena corona.
tekan warna. Terus kemudian engine-nya pakai 4E ya? 4E. 4E. 4E Iya, injection. pakai 4E injection. 1300. 1300. Kemudian interior pakai Recaro ya? OM. Recaro. OM. Oh, Recaro. Kemudian kursi jok belakang udah diganti sama roll bar ya? Udah aku pasang lagi, standar lagi. Oh, dipasang lagi. Oh, standar lagi. Oh, itu berarti yang roll barnya saat ini tuh bisa pasang lepas ya? Kenapa Mas? Bangkunya? Iya, bukan yang roll bar, ada roll barnya kan? Kalau turun kontes terakhir lihat itu ada roll barnya kan? Maaf, sorry, bangku belakangnya. Ada roll Bukan barnya pasang. ya? Kalau bukan ada roll barnya kalau nggak salah ya? Ada besi roll barnya? Enggak ya? Apa Mas? Sorry Mas, nggak jelas. Weber. Roll bar. Aduh, nggak jelas. Oh, iya udah. Joknya saya pakai. Robar. Robar aku nggak pakai. Aku nggak pakai robar. Oh. Aku cuma pakai strut bar doang. Oh, strut bar doang ya? Ini mau ceritain tentang saya yang sekarang apa yang dulu? Yang sekarang deh, pertanyaan yang sekarang. Pertanyaan yang sekarang deh kayaknya. Oh gitu. Sebentar nih aku kayaknya lowbat ya nih. Kalau saya sekarang, ini saya sekarang yang keempat. Oh, udah keempat ya sekarang ya? Iya. Oh, emang. Kalau ngikutin story-nya, saya yang sekarang ini yang keempat. Yang ditanya sekarang deh, tapi tadi yang nanya sekarang. Aku juga mau tahu yang sekarang sih. Oh ya udah, sebentar Mas ya. Oke, sambil nunggu Om DG, oh ada ISC Bandung online Apa? juga. Halo Om ISC Bandung, sambil nunggu Om DG ngecas nih, saya lagi nyapa ada ISC Bandung yang barusan kemarin anniversary ya, happy anniversary ya, ISC Bandung. Kemudian ada Om Suryanto Raymond, Om Gary, ada DYT_Vicious, ngeri. Aku ngecas sebentar, aku mati nih. Oke. Lanjut. Aku tanya sambil nyapa-nyapa. Ada dari Giovanno Yuda. Dilanjut lagi dong, Eyang. Part keduanya salam dari Tangsel. Dari Om Hadi bangun lagi. Atrium terkenal, Eyang. Buset. Iya ya, terkenal ya. Soalnya aku kan sering belanja juga ke Atrium Mas. Semua toko gitu. aku tanya. Ya mereka juga nanya nama aku kan. Jadi aku kadang-kadang nama aku juga terkenal kadang-kadang. Sudah Om. Karena sering belanja juga. Sudah. Sip. Oke. Nah, lanjut nih. Ini yang terakhir ya. Aku udah capek soalnya. Apa namanya? Cerita tentang starletnya Om DG yang sekarang. Tadi suspensi udah, engine-nya pakai 4E, kemudian pakai velgnya gonta-ganti ya. Yang terakhir ketemu kemarin pakai TRD T3. Iya. Joknya Recaro. Apa lagi Om? Kalau saya cerita sedikit ya, selesai yang keempat ini ya. Oke. Silakan. Oke. Jadi saya pakai saya keempat ini tahun 89 warna silver. Kenapa warna silver? Karena saya belum pernah punya mobil warna silver. Dan silver itu buat saya itu bisa dapat style VIP, bisa dapat style racing, bisa banyak gaya lah dengan warna silver. Karena perpaduannya bisa pakai pelek putih, bisa pakai pelek polis, bisa pelek silver,
bermacam-macam juga. Makanya saya pakai cari warna silver. Dan pakai 89 karena saya belum pernah pakai Starlet tahun 89. Gitu. Terus tahun 2010 saya beli, 2011 saya bangun, 2011 bangun, 2012 baru jadi, langsung ikut Time Attack. Di Sentul? Sentul. Oh, Sentul. Jadi saya pertama kali bangun Starlet Silver itu, style yang saya minta adalah, saya pengenin adalah original vintage. Mengembalikan mobil itu sedemikian rupa seperti mobil itu keluar dari showroom Toyota. Bayangin dong, jok udah kulit MBTEC. Kepet nggak ada, AC nggak ada, pelek awur-awuran deh pokoknya deh. Jadi saya 2011 itu saya ngecat, saya bangun, saya ngembaliin gimana caranya mobil ini istilahnya back to katalog, based on katalog. Saya beli kepet, saya beli pelek kaleng, saya beli ban 13, saya beli setirnya yang original. Cuman yang nggak saya dapat dulu itu adalah jok sama door trim karena sudah dikulitin. Begitu mobil jadi, mesin jadi, saya diracunin sama teman saya namanya Adi Kaset. Mas Adi juga berperan dalam meracuni juga ternyata ya? Iya. Gue lagi di bengkel Mas Moti. Datang nih Adi Kaset. Nang, ntar ada seri Tementek, Nang. Ikut ya. Lo gila lo gini bla 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 bla. Ujung-ujungnya gue keracunan juga sih memang. Ya udah, tuh mobil jadi cebur deh. Jadi gaya-gaya mobil gue zaman gue masih SMA. Sampai sekarang. Iya. Oke deh. Nah, ini tadi ada yang nanya nih, kayaknya Pamukas nih. Habis berapa modifikasinya Om DG itu dari VQ Tiandra? Ini kayaknya pertanyaan gue diwakili sama dia nih. Kira-kira mau dijawab nggak? Gini aja deh, nih, aku kasih gambaran sedikit ya. Dulu 2010 waktu saya beli mobil, saya ada anggaran untuk beli Starlet Capsule 97 Turbo Look. Ya. Duitnya pokoknya segitulah duitnya. Starlet Turbo Look 97. Saya kalau beli Starlet Turbo 97 udah habis duit saya. Nggak bisa main apa-apa. Saya tidak bisa berimajinasi. Saya tidak bisa berkreasi. Akhirnya saya pakai mobil yang tua, Starlet 89 ini. Saya beli sekitar 33 juta. Sisanya saya bangun buat ngecat karena mobil saya kropos, karatan. Saya bangun mobil, terus bangun mesin, bangun kaki-kaki. Udah. Sampai duitnya habis, AC-nya nggak ada. Buset. Karena saya beli mobil itu AC-nya nggak ada. Oh. Jadi selesai mobil ngecat, mesin ngecat, touring ke Jogja, touring Pangandaran, sama anak-anak, saya nggak pakai AC, nggak pakai kaca film, blar aja udah. 2012 Waduh ya. 2012 gue touring ke Pangandaran, terus bulan berikutnya ke Jogja, ya nggak pakai AC, gas aja udah. Mesin pakai 4E saya masih karburator dulu.
partai karburator, terus ada rezeki lagi 2 tahun lagi saya naik injection. Terus baru 2013 atau 14 gitu saya baru masang AC karena baru ada duitnya di tahun segitu. Masang AC, masang kondensor, masang kompresor, masang paving freon. Tuh paving freonnya nggak ada saya dulu. Jadi masang AC dari nol lagi. Nah, jadi kesimpulannya habis berapa? Mau dijawab apa tidak? Aduh, gua nggak tahu deh ya. Soalnya Tidak setiap terhitung. kali belanja, setiap kali betulin invoice, gue lihat, gue buang muka, gue buang tuh invoice. Serem kalau dikumpulin. Jadi jawabannya adalah tidak tahu ya. Historicalnya bangun mulai dari nol sampai sekarang, jadi habis berapa ya nggak tahu lah berapa gitu ya Om ya. Iya. Tapi pertanyaan itu sebenarnya sih pertanyaan yang sama sih dan wajar sih. Biasanya orang ditanya, lu habis ngejadiin kayak gini udah berhabis berapa duit? Pasti banyak yang bisa jawab. Soalnya kan itu berdasarkan apa namanya? Berdasarkan sama seiring waktu berjalan kan, ini sambil jalan segala macam. Iya, emang saya dikala saya kehabisan duit, saya tiarap mobil jogrok aja. Napas dulu ya, napas dulu. Iya. Iya, kadang-kadang juga duit nggak ada, begitu ada duit saya nggak ada mood. Makanya kalau misalnya lihat di Facebook saya sempat sekitar setahun 2 tahun nggak pakai 2 trim karena saya belum dapat 2 trim originalnya. Jadi mengapa tuh style saya tuh waktu itu sempat 2 tahun trondol, nggak pakai 2 trim, nggak pakai karpet karena 2 trim saya nggak dapat. Begitu dapat tahun berapa? 2013 kalau nggak salah. Karena 2013 saya nikah, bini saya udah mulai ngoceh-ngoceh. Ini mobil kayak gerobak sih, nggak kelar-kelar. Ya udah, akhirnya gue searching ke anak-anak, hunting, nyari 2 trim original. Nyari jok yang original, dapat. Jok original gue tuker tambah sama teman yang jual beli Starlet. Sama-sama 1000 cc, udah tuker tambah, 2 trim juga tuker tambah, baru gue pasang. Gitu. Oke deh. Oke, durasi kayaknya nih, sepertinya sudah malam juga, sudah hampir 2 jam. Sebelum gua tutup nih, tadi ada pertanyaan terakhir, apa yang harus dipersiapkan selain uang untuk memelihara mobil tua? Tadi kayaknya sudah dijawab sama Mbak Dibangun nih, mental dan kesabaran pastinya. Betul. Oke, apa namanya? Itu aja mungkin MDG. Terima kasih banyak. Waktunya sudah banyak ngobrol, seru banget. Ini ngobrol live, interaksi juga dengan para yang nonton. Terima kasih banyak. Sehat selalu Om DG. Sampai ketemu dan sampai ketemu lagi di next berikutnya. Semoga kondisi pandemi ini segera berakhir. Ini sudah pada kangen ngopi lagi, kumpul lagi, biasa anak-anak mobil meet up lagi, pada kangen ya. Mudah-mudahan kita bisa segera berlalu dan bisa kumpul lagi. Itu aja, thank you. Terima kasih Om DG. Selamat malam buat teman-teman yang lain. Mungkin nanti untuk video ini coba gua save, nanti gua upload ke YouTube channelnya Cruising Passion. Mungkin ada yang belum sempat nonton, nanti gua usahain nanti gua upload ke YouTube-nya Cruising Passion. Thank you. Stay safe. Stay safe. Stay at home. Keep the passion on your car. Siap, Mas Uji. Makasih, Mas Uji.